saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, sudah 2 bulan lebih 1 hari, kasus temuan celengan ayam di rumah ibu kos Kapten Mambo di Jalan Bang Bangtut hingga kini masih menjadi misteri. Konon, ratusan juta rupiah pecahan 100 perak ada di dalam celengan tersebut. Ini luar biasa, saudara. Ratusan juta rupiah di dalam celengan ayam. Tentu menimbulkan pertanyaan, sebesar apa celengan ayamnya Kapten Mambo? Dan selain itu, saudara, saya juga menemukan fakta baru yang lebih membagongkan. Dan fakta ini dipastikan akan mengubah cerita dari misteri kasus Kapten Mambo. Dan ternyata saudara, jeng, celengan ayam Kapten Mambo yang ditemukan di rumah ibu kosnya ini bukan hanya sekedar ukuran besar, tapi juga ternyata berkepala kodok. Apa yang sebenarnya terjadi, saudara? Bagaimana mungkin celengan ayam kepalanya kodok? Saya Aimin Pejaksono akan menelisiknya. Eksklusif untuk Anda. Dan saat ini saya akan mengajak berbicara seseorang yang berhasil melakukan investigasi mendalam dan mengungkap bagaimana nasib celengan hybrid ini. Eksklusif di Aimin. Eksklusif. Yes. Ya. Oke. Ya. Di luar dari apa yang tadi saya telah berikan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah, ada pertanyaan yang menarik sebetulnya yang ingin saya pertanyakan kepada Anda. Bagaimana kondisi terkini atau kabar terkini mengenai situasi tersebut? Celengan kepala ayam yang berkepala kodok. Ya. Yang disinyalir memiliki uang 100 perak sejumlah ratusan juta rupiah. Itu benar adanya? Percaya saya atau percaya celengan ayam? Allah. Tapi berdasarkan hasil investigasi yang telah Anda lakukan, tentunya saya lebih percaya Anda sebagai investigator. Oke, baik. Segmen berikutnya akan saya jawab. Baik, saya akan tunggu nanti jawaban Anda seperti apa. Tapi yang ingin saya tanyakan juga sebetulnya adalah Anda ini kan selalu berusaha untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang mungkin saja masih menjadi misteri dan akan Anda kuak untuk pemirsa. Kira-kira apa yang mendasari motivasi Anda itu apa untuk melakukan hal tersebut? Karena kan tidak gampang sebetulnya. Jadi kalau jurnalis itu ada 2 hal, terutama soal investigasi. Yang pertama adalah clearing house. Karena banyak sekali ada tsunami informasi, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, ya kan? Nah, mana yang benar? Mana? Jurnalis punya kewajiban itu pada kebenaran, namanya clearing house, rumah penjernih. Clearing house. Yang kedua apa? Reduction uncertainty, mengurangi ketidakpastian. Dan semuanya ditujukan untuk menuju ke kebenaran. Meskipun yang dikatakan sebagai jurnalis bukan soal kebenarannya, tapi prosesnya yang benar untuk menuju ke sana. Saya tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan karena luar biasa sekali penjelasan barusan. Oke, berikutnya yang ingin saya tanyakan dengan aktivitas Anda sehari-hari. Dengan banyaknya kegiatan investigasi yang Anda lakukan, tentunya banyak sekali teror-teror yang terjadi kepada Anda. Dan ini tidak dapat dipungkiri, sudah menjadi rahasia umum untuk kita semua. Kira-kira teror apa yang menurut Anda sampai dengan saat ini mengganggu keseharian Anda atau aktivitas Anda? Ada satu teror sih yang saya mau cerita nggak ya? Teror. Cerita aja nggak apa-apa. Saya agak ragu nih. Nggak apa-apa, biar kita kuak semuanya di sini agar semua pemirsa juga bisa melihat dan menyelisik bagaimana apa yang telah Anda lakukan selama ini. Saya ngomong apa barusan? Tidak jelas. Tapi saya takut viral nanti dan kemana-mana. Gak apa-apa Mas Aiman, ini adalah momen yang paling pas. Ulang tahun Kompas, kita menjelaskan teror apa yang selama ini mengganggu Anda. Kalau perlu kita panggil pesulap merah ke sini untuk bisa Oke. Saya teror bagi saya nggak selamanya itu negatif. Oke. Teror ada satu hal yang positif. Satu hal dari teror yang bagi saya positif. Apa itu? Putih teror. Itu telur. Itu putih telur. Kalau cuma ngangkat-ngangkat tanpa putih telur, nggak bisa. Karena Anda butuh protein. Iya. Luar biasa. Iya. Luar biasa.
Tapi saya mohon jangan lucu-lucu nanti kerjaan saya hilang. Cukup Anda di bagian serius saja. Dan saya akan segera melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, yang susah-susah. Enggak susah-susah. Saya nggak akan tanya matematika, IPA atau IPS, tapi yang saya akan tanyakan adalah bagaimana pendapat Anda setelah 11 tahun Kompas berdiri, Anda berada di dalamnya menjadi bagian sejarah dari Kompas TV itu sendiri. Luar biasa, memang itu adalah jawaban yang kami tunggu dari seorang Aiman. Belum ya? Hal yang paling menegangkan selama saya berada lebih dari 10 tahun di Kompas TV adalah saya berdiri di depan Gilang Dirga Aimin. Di mana saya dikuliti dan saya tidak bisa kata apapun. Tidak mungkin. Anda hanya memuji saya. Salam, saya Aiman Wicaksono. Boleh ajarkan saya bagaimana salam khas Anda tersebut? Cium di bibir, kemudian berikan ke pemirsa, dan tepuk dada. Anda jadi kayak suara motivator sih. Anda tepat sekali, karena memang sejauh ini saya ingin memberikan motivasi kepada Anda untuk menjadi pribadi yang sukses. Saya nggak bilang loh ya siapa. Saya juga nggak ngomong itu siapa. Tapi saya ada kejutan. Jadi dari perjalanan Anda selama menjadi wartawan, seperti ada satu sosok yang begitu membekas di hati Anda dan saya. Ya, dan beliau menitipkan pesan. Kira-kira pesannya seperti ini. Ya untuk Anda, Aiman, dulu kan kita pernah ngobrol. Kita pernah ngobrol sampai viral. Dan itu yang bikin saya juga jadi banyak orang-orang yang pro kontra. Tapi di momen ini saya mau bilang, Kompas TV itu memang independen dan terpercaya. Itu pesan dari beliau. Ya, Kok bisa sih? Kok bisa? ya karena itulah saya dibayar di HUT Kompas TV. Yang ke-11 itu. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Aiman Wicaksono. Dan untuk Anda pemirsa, berarti misteri kasus celengan ayam di rumah kos Kapten Mambo masih menyisakan banyak tanya. Sejatinya hukum diciptakan untuk mencapai keadilan, dan keadilan harus tegak walaupun langit runtuh. Anda tuh rapper bukan sih sebenarnya? Karena enak gitu, sesuai dengan kata per kata. Kurang satu. Apa? Luar biasa. Luar biasa. Tidak boleh ada sedikit pun rekayasa, karena mata keadilan lebih tajam dari mulut netizen. Saya Aimin Wicaksono. Eksklusif di Aimin. Saya akan melisiknya eksklusif